Dalam gelapnya malam selalu ada fajar yang menanti. Dalam sunyinya rawa selalu ada kehidupan yang menunggu untuk tumbuh. Begitu pula dengan tanah ini, tanah yang kelak akan menjadi saksi lahirnya sebuah peradaban besar. Zaman terus berputar, kekuasaan datang dan pergi. Kemaharajaan Majapahit yang dulu perkasa kini mulai melemah. Di istana mereka, takhta yang dulunya teguh kini penuh dengan intrik dan perpecahan. Di tanah Jawa, perubahan besar mulai terasa. Islam datang, menyebar dari pesisir ke pedalaman, membawa cahaya baru ke dalam hati para pengikutnya. Di tengah arus perubahan ini, seorang pemuda berlayar menuju masa depannya. Namanya Raden Patah. Ia bukan hanya seorang petualang, bukan hanya seorang anak dari darah bangsawan. Ia membawa lebih dari sekadar impian. Ia membawa misi, dan tanah yang ia pijak akan dikenal sebagai Demak. Tetapi, tak ada kemuliaan yang lahir tanpa pengorbanan. Tak ada kejayaan yang muncul tanpa tantangan. Rawa ini belum siap menerima mereka. Alam akan menguji tekad mereka. Takdir akan menguji keberanian mereka. Dan perjalanan baru saja dimulai. Sebuah hamparan luas terbentang di depan Raden Patah dan rombongannya. Rawa-rawa berlumpur memantulkan cahaya matahari pagi. Akar-akar pohon bakau menjalar ke segala arah, menutupi sebagian besar tanah yang mereka pijak. Udara lembab, penuh dengan suara nyamuk dan serangga. Tidak ada jalan yang mudah bagi mereka yang ingin mengukir sejarah. Tanah yang kini mereka injak bukanlah tanah subur yang siap ditanami. Ini adalah rawa yang penuh tantangan, tempat di mana air dan lumpur bersatu, menelan langkah siapapun yang mencoba berjalan di atasnya. Tak ada rumah, tak ada ladang. Hanya alam liar yang tampak seolah menolak kedatangan mereka. Para pengikut Raden Patah mencoba berjalan di antara lumpur. Kaki mereka tenggelam hingga setengah betis. Beberapa orang terperosok dan harus dibantu untuk berdiri kembali. Wajah mereka penuh perjuangan, tetapi juga harapan. Tapi Raden Patah tak gentar. Ia tahu, tanah ini bukan sekadar tempat untuk bernaung. Ini adalah tanah yang akan menjadi pusat perubahan. Dengan semangat yang tak tergoyahkan, ia mengangkat cangkul pertama dan mulai menggali, dan para pengikutnya mengikuti. Hari demi hari berlalu. Raden Patah dan pengikutnya menebangi pohon bakau, membuka lahan dengan tangan mereka sendiri. Mereka bekerja tanpa lelah, mengangkat tanah dari dasar rawa, membangun tanggul untuk menahan air agar tidak menggenangi pemukiman yang mereka rencanakan. Tetapi alam bukanlah musuh yang mudah dikalahkan. Setiap hujan datang, air kembali membanjiri tempat yang mereka bersihkan. Setiap malam tiba, suara binatang buas mengisi kegelapan, mengingatkan mereka bahwa mereka bukan satu-satunya penghuni tanah ini. Seorang pria tua duduk di depan api unggun, membaca doa dengan khusyuk. Di sekelilingnya, para pekerja mendengarkan dengan khidmat, berharap agar perjuangan mereka diberkahi. Mereka sadar bahwa mereka tidak bisa melawan alam sendirian. Maka mereka berdoa, memohon kepada Yang Maha Kuasa agar tanah ini menerima mereka, agar rawa ini berubah menjadi rumah bagi mereka. Esok harinya, para pekerja mulai membangun rumah-rumah dari kayu. Tiang demi tiang ditanam. Atap-atap jerami mulai menutupi langit di atas kepala mereka. Dari tanah yang basah dan tak bertuan, sebuah desa kecil mulai berdiri. Dan akhirnya, setelah berbulan-bulan bekerja tanpa henti, tanah ini mulai berubah. Dari yang sebelumnya hanyalah rawa yang sunyi, kini berdiri sebuah pemukiman kecil. Sebuah desa pertama di tanah yang kelak akan dikenal sebagai Demak. Di tengah desa, sebuah bangunan sederhana didirikan, sebuah surau kecil. Para pekerja berkumpul di sekitarnya, melaksanakan sholat bersama untuk pertama kalinya di tanah baru mereka. Suara adzan berkumandang lembut, menyatu dengan alam yang perlahan menerima mereka. Namun ini baru permulaan, sebuah desa telah berdiri. Tetapi Raden Patah menginginkan lebih dari sekadar tempat bernaung. Ia ingin membangun sebuah negeri. Ia ingin mengubah tempat ini menjadi pusat Islam di tanah Jawa. Dan untuk itu, ia harus melangkah lebih jauh. Raden Patah mengatakan, Demak telah lahir, dan takdirnya baru saja dimulai. Langit malam di Demak. Di dalam pendopo sederhana, Raden Patah duduk termenung di depan sebuah peta besar Jawa. Di sekelilingnya, para penasihat dan ulama berkumpul, berbicara dalam bisikan. Suasana tegang, seolah keputusan besar sedang menanti. Demak telah tumbuh,
Dari sebuah desa kecil yang lahir di atas rawa, kini ia telah menjadi pusat perdagangan dan peradaban Islam yang semakin kuat. Namun, Raden Patah tahu bahwa kekuatan yang ia bangun tak bisa bertahan lama jika ia tetap berdiri di bawah bayang-bayang Majapahit. Di kejauhan, istana Majapahit yang megah terlihat. Cahaya dari obor dan lentera menerangi bangunan berornamen emas. Namun, di dalamnya perpecahan mulai merajalela. Majapahit, kerajaan yang dulu begitu perkasa, kini mulai runtuh dari dalam. Para petinggi saling berselisih, para bangsawan bertikai, dan para adipati mulai berpaling. Islam semakin berkembang, menggantikan kepercayaan lama. Para pemimpin Majapahit melihat ini sebagai ancaman. Mereka memandang Raden Patah bukan hanya sebagai seorang penguasa baru, tetapi sebagai pemberontak yang harus dihentikan. Di istana Majapahit, seorang utusan berdiri di depan Bre Kertabumi, Raja Majapahit saat itu. Raja mendengarkan laporan dengan wajah serius. Ia kemudian mengutus seorang panglima untuk membawa pesan ke Demak. Seorang utusan Majapahit tiba di Demak, menaiki kuda dengan pakaian kebesaran kerajaan. Di dalam pendopo, ia menyampaikan surat peringatan kepada Raden Patah. Majapahit tak tinggal diam. Mereka mengirim utusan, mengingatkan Raden Patah akan asal-usulnya, akan kewajibannya sebagai bagian dari kerajaan. Mereka meminta kesetiaan, mereka menuntut kepatuhan. Raden Patah membaca surat itu. Wajahnya tetap tenang, tetapi sorot matanya penuh pemikiran mendalam. Ia meletakkan surat itu di meja, lalu memandang para ulama dan penasihatnya. Namun, di hati Raden Patah sudah tak ada lagi keraguan. Kesetiaan kepada Majapahit berarti tetap terikat pada masa lalu, dan masa lalu itu sedang runtuh. Jika Demak ingin bertahan, jika Islam ingin berkembang, maka ia harus berdiri sendiri, bukan sebagai bagian dari Majapahit, tetapi sebagai sebuah kesultanan yang merdeka. Di alun-alun Demak, ribuan rakyat berkumpul. Genderang ditabuh, panji-panji hijau berkibar tertiup angin. Raden Patah berdiri di atas sebuah panggung, mengenakan pakaian kebesaran. Di hadapannya, para alim ulama, adipati, dan rakyatnya menunggu. Hari yang dinanti pun tiba. Di hadapan ribuan rakyatnya, Raden Patah mengumumkan bahwa Demak bukan lagi bagian dari Majapahit. Demak kini adalah kesultanan Islam pertama di tanah Jawa. Dengan suara lantang, ia membacakan ikrar sebagai Sultan Demak yang pertama. Rakyat bersorak. Para ulama tersenyum penuh haru. Para adipati membungkukkan badan dengan hormat. Demak telah menjadi pusat baru, sebuah kesultanan yang bukan hanya lahir dari kekuatan politik, tetapi dari keyakinan dan semangat perjuangan. Malam harinya di dalam istana sederhana Demak, para ulama dan penasihat berkumpul. Mereka membicarakan langkah berikutnya, termasuk menyebarkan Islam lebih luas di Nusantara. Tetapi Raden Patah tahu, mendirikan kesultanan hanyalah awal dari perjalanan. Jika Demak ingin menjadi besar, ia harus lebih dari sekadar kota dagang. Ia harus menjadi benteng Islam. Ia harus menjadi kekuatan yang membawa perubahan besar di tanah Jawa. Sebuah perahu berlayar ke berbagai penjuru Nusantara, membawa para ulama dan pedagang Muslim. Di atas geladak, seorang ulama membaca Al-Quran, sementara yang lain berdiskusi tentang dakwah Islam. Dan dari tanah ini, Islam akan menyebar lebih jauh. Dari Demak, cahaya akan menerangi Nusantara. Namun, di kejauhan, bayang-bayang perang mulai mengancam. Sebab Majapahit belum selesai. Demak bukan sekadar kota, ia adalah jantung peradaban baru yang tumbuh pesat. Sebagai kesultanan yang baru lahir, ia tidak hanya bertumpu pada keberanian pemimpinnya, tetapi juga pada jaringan perdagangan yang luas. Lokasi Demak yang berada di pesisir utara Jawa menjadikannya pusat perdagangan yang strategis. Pedagang dari berbagai penjuru dunia datang, dari Persia, India, hingga Tiongkok. Mereka membawa barang-barang berharga, menjadikan Demak sebagai kota yang tak hanya dikenal oleh rakyat Nusantara, tetapi juga oleh dunia. Dengan kekuatan politik yang semakin solid dan perdagangan yang berkembang pesat, Demak mulai menjelma menjadi pusat ekonomi yang mendunia. Para pedagang dari jauh datang untuk mendapatkan barang dagangan yang tidak hanya dari tanah Jawa, tetapi juga dari luar negeri. Di sini, rempah-rempah, emas, sutra, dan barang-barang mewah lainnya diperdagangkan dengan harga yang menguntungkan. Namun, kejayaan Demak bukan hanya soal perdagangan. Di bawah kepemimpinan Raden Patah, Demak juga menjadi pusat penyebaran agama Islam yang sangat kuat di Jawa. Masjid Agung Demak yang megah mulai dibangun, menjadi simbol kejayaan agama dan kekuasaan.
Raden Patah juga membangun hubungan yang erat dengan para ulama dan pemimpin-pemimpin Islam lainnya di Nusantara. Demak menjadi tempat di mana ilmu pengetahuan, dakwah, dan kebudayaan Islam berkembang pesat. Di masjid inilah berbagai kajian dan pengajaran agama Islam disebarkan. Para ulama yang datang ke Demak tidak hanya mengajarkan agama, tetapi juga ilmu pengetahuan, sastra, dan kebudayaan Islam yang kaya. Para santri dari berbagai wilayah, termasuk dari Tanah Melayu, Sumatera, hingga Kalimantan, datang untuk menuntut ilmu di Demak. Namun kejayaan Demak tidak hanya terbatas pada aspek agama dan perdagangan. Raden Patah juga memperkuat posisi Demak melalui kekuatan militer. Demak memiliki armada laut yang kuat, yang tidak hanya melindungi wilayahnya dari ancaman luar, tetapi juga memungkinkan Demak untuk mengendalikan jalur perdagangan laut yang penting. Dengan armada yang tangguh, Demak mampu menguasai berbagai pelabuhan strategis di sepanjang pantai utara Jawa. Selain itu, Demak mulai memperluas wilayah kekuasaannya. Melalui diplomasi dan kekuatan militer, Demak berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil di sekitarnya, termasuk Majapahit yang semakin lemah. Para adipati dari kerajaan-kerajaan yang kalah mulai menyerah dan mengakui kekuasaan Demak, membawa lebih banyak wilayah di bawah bendera Demak. Demak bahkan memimpin perjuangan terhadap sisa-sisa pengaruh Majapahit yang bertahan di beberapa tempat. Dengan kekuatan militer yang disertai dengan diplomasi, Demak berhasil mengalahkan musuh-musuhnya dan menyatukan sebagian besar tanah Jawa di bawah bendera Islam. Namun, yang paling penting dari semua ini adalah kemajuan peradaban yang dibawa oleh Demak. Di bawah kepemimpinan Raden Patah, tanah Jawa bukan hanya dipenuhi dengan tatanan politik baru, tetapi juga dengan kebudayaan yang semakin maju. Islam memberikan warna baru dalam seni, arsitektur, dan kehidupan sosial masyarakat Jawa. Sebuah era keemasan tengah dimulai, di mana Demak menjadi simbol kebangkitan Islam di Nusantara. Namun, seperti yang sering terjadi pada kejayaan, tantangan selalu mengintai di balik setiap sudut. Kejayaan Demak tak selamanya akan bertahan tanpa ada ancaman yang mengancam. Namun saat ini, Demak berada di puncaknya. Sebuah kesultanan yang semakin kuat, semakin berpengaruh, dan semakin dihormati di seluruh Nusantara. Demak kini bukan hanya sebuah kota. Ia adalah lambang dari kebangkitan, kekuatan, dan peradaban baru di tanah Jawa. Kejayaan Demak yang dulu gemilang perlahan mulai pudar. Sebuah kesultanan yang semula bersinar terang kini terperosok dalam konflik internal yang tak terhindarkan. Begitu banyak musuh yang ditangani dengan tangan besi. Namun justru dari dalam, di balik tembok istana, perpecahan itu mulai merayap masuk. Setelah wafatnya Raden Patah, Demak dipimpin oleh Sultan Trenggana yang mencoba mempertahankan kejayaan kerajaan. Namun, pemerintahan Sultan Trenggana yang masih muda harus menghadapi tantangan besar. Kekuatan Demak semakin terpecah dengan perselisihan antara para adipati dan pembesar yang merasa memiliki kekuatan sendiri-sendiri. Para adipati yang sebelumnya setia mulai mempertanyakan kebijakan Sultan. Mereka merasa pengaruh dan kekuasaan mereka terancam. Di beberapa wilayah yang jauh dari ibu kota, seperti di Pajang dan sekitar Tuban, para adipati mulai memberontak. Demak, yang dulunya bersatu dalam satu kekuatan besar, kini terpecah menjadi kubu-kubu yang saling bersaing. Ketegangan semakin memuncak ketika kabar tentang kemunculan penguasa baru di Pajang, Sultan Hadiwijaya, yang ingin memperluas kekuasaannya sampai ke telinga Sultan Trenggana. Dalam upaya untuk mempertahankan kekuasaan, Sultan Trenggana memutuskan untuk berperang dengan Pajang. Tetapi pertempuran yang tak terhindarkan ini membawa dampak besar bagi Demak. Kekalahan Demak di tangan Pajang bukanlah akhir dari penderitaan mereka. Dalam kekalahan itu, banyak pasukan Demak yang terbunuh atau melarikan diri. Kepercayaan terhadap Sultan Trenggana mulai memudar dan perpecahan semakin melebar. Bahkan di dalam istana, pengkhianatan mulai merayap. Beberapa pembesar mulai berpihak kepada Hadiwijaya, menawarkan dukungan dalam menggulingkan Sultan Trenggana dengan janji kekuasaan dan kedudukan. Sultan Trenggana yang semakin terpojok berusaha mempertahankan kekuasaannya, tetapi ia tidak mampu menahan gelombang perselisihan yang menggerogoti Demak. Keadaan ini semakin buruk setelah perpecahan internal semakin meluas. Beberapa adipati, termasuk di wilayah Blambangan dan Tuban, memutuskan untuk mengangkat diri mereka menjadi penguasa baru terlepas dari Sultan Trenggana. Dengan dukungan dari Pajang yang semakin kuat, Demak kehilangan kekuatan politik dan militernya. Dalam waktu yang singkat, Demak berubah menjadi kerajaan yang terpecah-pecah. Tidak hanya kehilangan wilayah,
tetapi juga kehilangan kesatuan hati. Rakyat yang dulu penuh semangat mulai berpaling. Beberapa memilih untuk bergabung dengan Pajang, sementara yang lain mencari perlindungan ke kerajaan-kerajaan tetangga. Demak akhirnya terperosok ke dalam kehancuran. Sebuah kesultanan yang dulu pernah gemilang, yang pernah menjadi simbol kebangkitan dan kejayaan, kini tinggal kenangan. Meskipun Demak terus bertahan dalam bentuk yang lebih kecil, namun kejayaannya tidak pernah kembali. Pajang dengan Sultan Hadiwijaya akhirnya menguasai seluruh wilayah yang dulunya dikuasai Demak. Sejarah mencatat bahwa Demak yang dulu pernah menjadi pusat peradaban akhirnya runtuh. Namun, meskipun kesultanan ini hancur, warisannya tetap hidup. Islam yang tersebar dari Demak tetap berakar di Nusantara, dan kejayaan masa lalu menjadi pengingat bagi generasi mendatang tentang bagaimana kebesaran dan kehancuran datang seiring waktu. Kesultanan Demak hancur, tetapi jejaknya tetap ada. Dalam setiap doa yang terucap, dalam setiap langkah yang penuh harapan, Masjid Agung Demak yang dibangun pada abad ke-15 tetap menjadi simbol penting dalam perkembangan Islam di Indonesia. Masjid ini bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga tempat di mana dakwah Islam pertama kali berkembang pesat di Jawa. Masjid Agung Demak tidak hanya menjadi pusat keagamaan, tetapi juga pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang mengakar dalam kehidupan masyarakat Jawa. Di masjid ini, tradisi pendidikan Islam terus berlangsung hingga kini. Para ulama dan mubalik yang datang ke Demak untuk mengajarkan ajaran Islam tidak hanya menyebarkan agama, tetapi juga membentuk masyarakat yang lebih beradab. Di sini pula, kitab-kitab kuno yang memuat ajaran Islam Jawa, seperti Babad Demak dan Kitab Tuntunan, masih dipelajari oleh banyak santri. Warisan budaya Demak juga terus hidup melalui seni dan kerajinan tradisional Jawa. Kesenian yang berkembang di Demak seperti seni ukir, seni pertunjukan wayang dan batik telah diwariskan turun-temurun kepada generasi-generasi berikutnya. Bahkan dalam batik, motif-motif yang berasal dari Demak sering digunakan dalam pembuatan kain batik yang kini terkenal di seluruh dunia. Batik yang menjadi salah satu kebanggaan Indonesia juga tidak lepas dari pengaruh Kesultanan Demak. Motif-motif batik yang digunakan di Demak seperti motif parang, motif kawung, dan motif Megamendung mencerminkan kebesaran dan kemegahan Demak sebagai kesultanan yang memiliki seni dan budaya tinggi. Tak hanya itu, keris sebagai salah satu simbol kebesaran kerajaan juga menjadi bagian dari warisan Demak. Keris Demak terkenal akan ketajaman dan keindahannya, serta sering digunakan oleh para pemimpin dan prajurit sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Pakaian adat Jawa yang digunakan hingga kini seperti blangkon, surjan, dan kain batik juga mencerminkan pengaruh Demak. Sistem tata krama dan adat istiadat yang berkembang di Demak masih tercermin dalam kehidupan masyarakat Jawa modern. Misalnya, sistem pembagian kelas sosial yang dulunya dikenal dalam kesultanan, kini terwujud dalam struktur sosial yang lebih fleksibel, namun tetap memperhatikan hierarki dalam masyarakat. Namun, yang paling mendalam dari warisan Demak adalah penyebaran Islam di Nusantara. Melalui Demak, Islam tidak hanya mengakar kuat di Jawa, tetapi juga menyebar ke berbagai wilayah di Indonesia, bahkan ke luar negeri. Para ulama dan mubalik yang berasal dari Demak terus menyebarkan ajaran Islam yang moderat dan damai. Mereka membangun pesantren-pesantren, mengajarkan tafsir, hadis, dan fiqh, serta memupuk semangat persatuan di antara umat Islam. Pesantren-pesantren yang ada di Indonesia hingga kini banyak yang merupakan bagian dari warisan Demak. Banyak pesantren besar yang berdiri di berbagai penjuru negeri, dan mereka terus menjaga tradisi belajar yang ada sejak zaman Kesultanan Demak. Di dalam pesantren ini, ajaran agama dan budaya Islam yang dipelajari mencakup semua aspek kehidupan, memberikan cahaya pengetahuan bagi generasi yang datang. Hari ini, Kota Demak tidak hanya menjadi saksi bisu bagi kebesaran masa lalu, tetapi juga menjadi tempat di mana sejarah dan masa depan bersatu. Meskipun kesultanan ini telah lama berakhir, namun setiap sudut kota Demak, setiap bangunan bersejarah, dan setiap perayaan keagamaan yang diadakan adalah warisan yang tetap hidup. Masyarakat Demak hingga kini tetap menjaga tradisi dan kebudayaan yang ditinggalkan oleh kesultanan ini. Setiap tahun, peringatan-peringatan sejarah dan tradisi Demak dilaksanakan dengan penuh rasa hormat untuk mengenang perjuangan dan kejayaan masa lalu, serta untuk menjaga warisan yang tak ternilai harganya bagi generasi sekarang. Warisan Demak, baik dalam bentuk agama, budaya, seni, maupun nilai-nilai sejarah, tetap hidup dalam masyarakat Indonesia hingga saat ini.
Dalam setiap langkah dan doa yang terucap, kita mengenang masa lalu Demak yang pernah menjadi simbol kejayaan dan menjadikannya sebagai sumber inspirasi untuk masa depan. Demak, sebuah kesultanan yang pernah menjadi cahaya kebangkitan Islam di tanah Jawa, kini hanya tinggal dalam kenangan. Kejayaan yang pernah ada, seperti ombak yang datang dan pergi, kini hanyalah bagian dari sejarah. Namun, dari abu dan reruntuhan itu, warisan yang ditinggalkan tetap hidup, tumbuh, dan mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Apa yang ditinggalkan oleh Demak bukan hanya tentang kekuasaan dan perang, melainkan tentang semangat kebersamaan, keberagaman, dan pencarian akan kebenaran. Warisan ini terus hidup dari generasi ke generasi, melalui doa-doa yang terucap, karya-karya seni yang diciptakan, dan semangat persatuan yang selalu dipupuk dalam setiap langkah kehidupan. Sejarah tidak hanya mencatat, tetapi juga mengajarkan. Dari kisah Demak, kita belajar tentang pentingnya menjaga kesatuan dan persatuan dalam menghadapi setiap tantangan. Kita belajar tentang keteguhan hati dalam memperjuangkan keyakinan dan kebajikan, serta tentang bagaimana sebuah bangsa dapat berkembang melalui penghargaan terhadap warisan budaya dan agama. Meskipun zaman telah berubah, dan Demak sebagai kesultanan telah lama hilang, semangat dan nilai-nilai yang ditanamkan oleh pendiri dan pemimpin Demak terus mengalir dalam darah bangsa ini. Demak mengajarkan kita bahwa suatu peradaban tidak pernah benar-benar hilang. Selamanya ia akan terus hidup dalam ingatan dan kehidupan yang terus berjalan. Kini, kita adalah penjaga warisan Demak. Kita adalah mereka yang meneruskan cerita, menghidupkan kembali kenangan, dan memastikan bahwa semangat kebesaran Demak tetap membara di dalam hati kita semua. Dalam setiap doa yang terucap, dalam setiap langkah yang penuh harapan, warisan Demak akan terus hidup.